semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sundari dengan NIM 0123244031. Saya berasal dari kelas 23A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Etika Media. Jadi di sini aku tuh bakal ngejelasin tentang cara agar nggak gugup biar presentasi. Simak baik-baik ya. Oke, jadi di sini aku tuh bakal ngejelasin tentang cara agar nggak gugup saat kalian presentasi. Jadi presentasi itu hal yang umum dilakukan saat menempuh pendidikan. Namun pada praktiknya banyak siswa atau mahasiswa yang merasa gugup saat melakukan presentasi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya tidak terbiasa berbicara di depan, mungkin juga kurangnya sosialisasi terhadap orang lain, atau enggak mereka tuh emang jarang tampil gitu, jarang nunjukin diri ke halayak umum. Oke, di sini aku bakal ngasih beberapa tips agar kalian tuh nggak gugup saat presentasi. Jadi yang pertama tuh, persiapan tuh adalah kunci. Bukan Jawa ya kunci, ini persiapan. Nah, jadi kalian tuh awal-awalnya harus bukan ngehafalin sih, lebih memahami materi kalian. Jadi isi materi kalian tuh harus kalian pahami, jangan cuma ngehafal. Jadi kamu tuh bener-bener ngerti apa yang mau kamu sampaikan. Nah, dan hal itu juga bakal meningkatkan rasa pede kamu gitu. Terus ada tipsnya, kalian tuh bisa nyatet poin-poin penting dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian tuh lebih mudah gitu buat ngehapalinnya. Terus lebih mudah juga ngomongnya ke depan kan kalau dengan bahasa kalian sendiri. Terus ada lagi, kalian tuh bisa latihan di depan cermin. Jadi ya kayak ngomong sendiri aja gitu. Kalian bisa nyampein kayak materi ini, misalkan kalian besok mau presentasi, kalian tuh bisa latihan dulu di depan cermin ya, maksudnya ngomong sendiri. Atau enggak, kalian juga bisa minta bantuan keluarga. Jadi kayak minta keluarga kalian tuh dengerin isi presentasi kalian, terus bisa minta feedback ke mereka. Jadi kayak minta komen gitu, gimana sih aku presentasinya, bagus nggak. Terus biar kalian gak tegang dalam presentasi ya, kalian tuh bisa ngatur pernapasan. Ini berguna banget, aku juga sering nervous saat presentasi. Jadi kayak kalian bisa narik nafas panjang-panjang, terus hembusin gitu. Nah, ini juga bisa ngelatih kita agar apa sih namanya tuh, biar lebih relax gitu. Atau enggak, kalian juga bisa kayak melakukan peregangan dulu sebelum presentasi. Kayak misalkan apa yang ngebuat kalian relax tuh, misalkan apa kayak naikin bake atau apa gitu. Atau enggak, kalian juga bisa pejamin mata. Kayak bayangin gitu, aku bisa nih. Itu juga bisa menjadi cara agar kalian relax. Nah, ada lagi, kalian tuh harus fokus pada audiens. Jadi buat kontak mata atau eye contact. Jadi kalian tuh jangan monoton cuman ngadep ke satu orang doang, jangan kayak gitu. Kalian tuh harus lebih kayak misalkan ngeliat ke kanan, ke kiri, ngeliat ini, ngeliat itu. Atau enggak, mungkin kalian misalkan agak ragu nih ngeliat orang, takut gitu kan, kalian cari aja wajahnya yang paling ramah, kayak misalkan senyum. Nah, itu juga bisa ngebuat kita relax. Atau enggak, kalau kalian takut, kalian bisa ngeliat tembok, tapi jangan kayak cuma ke lurus ke depan doang ya, kayak misalkan ngeliat tembok kanan, tembok kiri. Atau enggak, bisa juga sih ngeliat dahi gitu. Terus kalau kalian gugup, terima aja. Itu berarti kalian tuh punya rasa tanggung jawab gitu tentang apa yang bakal kalian presentasiin. Tapi kalian harus lawan rasa itu, karena kalau kalian tetap di sana ngestak, kalian gak akan bisa maju. Semua orang itu bisa asal mau belajar. Atau enggak, kalian bisa juga ngucapin dalam hati gitu, kayak oke, aku tuh bisa kayak gini. Masa orang bisa, aku tuh nggak bisa. Kalian juga bisa lakuin hal itu juga ngebantu buat kalian gak gugup.
Nah, terus kalian juga bisa gunakan gestur tubuh. Ini juga bisa ngurangin rasa gugup kalian. Contohnya kayak aku ngomongnya gini 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 gitu. Jadi kayak selain orang juga lebih tertarik apa sih kontak langsung sama kamu. Ini juga bisa ngebantu ngurangin gugup. Jadi jangan cuma kayak diem kayak patung gitu atau kalian sambil baca, itu sebaiknya hindarin ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Jika penyampaiannya kurang jelas, aku minta maaf karena aku juga masih belajar. Eh, aku juga masih gugup kok ngelakuin presentasi gitu. Kepada Bapak Nur Syawal, terima kasih selaku dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.